Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketujuh di triwulan ini kita belajar tentang kesatuan tubuh Kristus. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini fokus di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 menjadi beberapa bagian seperti ini. Dan saya buat secara sistematis dan sederhana sehingga kita boleh memahami apa maksud Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Yang pertama, Efesus 4 ayat 1. Rasul Paulus menyatakan dan menuliskan bahwa aku adalah orang yang dipenjarakan karena Yesus. Sekali lagi dia menyatakan bahwa ketika menulis surat kepada jemaat Efesus dia sedang berada di penjara Roma. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah dipanggil, maka kamu harus berpadanan dengan panggilan itu. Apa maksudnya? Mereka telah dipanggil oleh Tuhan dan harus berpadanan dengan panggilan itu. Maksudnya, perilaku mereka harus sesuai dengan panggilan itu. Dan panggilan mereka adalah sebagai orang Kristen. Maka mereka harus berperilaku seperti orang Kristen. Begitu maksudnya. Jadi orang yang telah dipanggil sebagai orang Kristen, maka mereka harus berperilaku baik ya seperti orang Kristen. Jadi secara sederhana Rasul Paulus bilang kepada jemaat Efesus, kamu sudah jadi orang Kristen, maka kamu harus berperilaku seperti orang Kristen. Pertanyaannya, bagaimana perilaku orang Kristen? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus memberikan di sana ada 3 perilaku, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan ini semuanya dijadikan satu menjadi kasih atau karakter kasih. Jadi perilaku orang Kristen itu adalah memiliki karakter kasih yang dijabarkan menjadi 3 perilaku oleh Rasul Paulus. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itulah perilaku orang Kristen. Kemudian di Efesus 4 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan di sana, kamu harus berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Apa maksudnya? Dalam hal ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus sebagai orang Kristen, maka mereka harus memelihara kesatuan di dalam gereja. Jadi konteksnya adalah dalam jemaat, lingkup jemaat di sana. Dan untuk memelihara kesatuan roh dalam arti kesatuan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam jemaat itu harus berusaha. Kenapa begitu? Karena memang di dalam jemaat, dalam gereja itu kan beda-beda orangnya. Ya, tujuannya, maunya berbeda-beda dan itu harus diusahakan dalam kesatuan di dalam gereja, maka akan terjalin yang namanya damai sejahtera atau kerukunan di dalam gereja. Itulah tujuan Tuhan. Meskipun berbeda, maka di dalam jemaat mereka harus memiliki satu kesatuan di dalam Yesus. Maka dalam hal ini ketika mengajak jemaat Efesus untuk memelihara kesatuan, maka Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai dengan 6 menyatakan 7 kata satu. Apa itu maksudnya? Ini berbicara tentang karena kita satu tubuh dalam Yesus, karena kita memiliki satu roh, karena kita memiliki satu pengharapan, karena kita memiliki satu Tuhan yaitu Yesus, kita memiliki satu iman yaitu percaya kepada Yesus, kita memiliki satu baptisan yaitu dengan cara diselamkan, kita memiliki satu Allah dan Bapa yaitu sebagai Sang Pencipta. Ada kata 7 di sana, ada 7 kata tentang satu. Nah, ini maknanya adalah makna teologi atau makna rohani. Jadi ketika Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk bersatu di dalam jemaat itu berbicara tentang yang namanya makna teologi atau makna rohani dan itu sangat penting di dalam gereja. Nah, kemudian Efesus 4 ayat 7 sampai 16 ini penjabaran tentang Yesus Kristus secara khusus. Ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus memberikan karunia roh kepada setiap orang di dalam jemaatnya. Karunia-karunia roh itu disebutkan oleh Rasul Paulus ya, beberapa yang disebutkan di sana, ada yang memiliki karunia sebagai rasul, ada yang memiliki karunia sebagai nabi, ada yang memiliki karunia sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar dan lain sebagainya di sana. Berbeda-beda. Untuk apa Yesus memberikan karunia roh? Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam jemaat itu. Yang tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Jadi dengan Yesus naik ke sorga, dia memberikan karunia roh kepada setiap orang jemaat yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga tadi, berusaha memelihara kesatuan dalam jemaat itu. Jadi Tuhan menginginkan bahwa jemaat itu harus dibangun. Dan masing-masing orang, setiap jemaat harus berkontribusi dalam pembangunan jemaat.
Sehingga pertumbuhan jemaat itu harus dilakukan oleh setiap jemaat yang ada di dalamnya. Dengan karunia yang berbeda-beda, dijadikan satu dalam jemaat, mereka harus saling melengkapi, harus saling membangun. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka Yesus Kristus sebagai kepala, kita semua sebagai tubuhnya, berbeda-beda dalam karunia, tapi biarlah menjadi satu kesatuan di dalam jemaat untuk membangun jemaat. Dan itu harus diusahakan oleh jemaat antara satu dengan yang lain. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.